Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Oke, topik kemarin saya membahas mengenai kata anak kecil yang disampaikan oleh Bapak Taufik Kimas almarhum ke Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang terjadi saat itu? Nah, kata anak kecil itulah yang menjadikan SBY menjadi presiden. Dan Partai Demokrat secara perlahan-lahan perolehan suaranya naik. Yang pada puncaknya paling tinggi. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya berakibat langsung suara PDIP di DPR nyungsep. Ya, nah, itu terjadi pada tahun 2004 dan 2009. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, disinilah kehebatan seorang Ibu Megawati membawa ya anak desa dari Solo ke Jakarta. Tentu alasan membawa anak desa yang bernama Joko Widodo ke kota itu bukan tanpa perhitungan. Ya, perenungan, pengamatan terhadap Joko Widodo itu sudah dilakukan secara detail sekali. Ya, Pak Jokowi didukung untuk menjadi gubernur. Yang selanjutnya Ibu Mega memberi kepercayaan kepada Pak Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2014. Ya, pada saat Pak Jokowi diajukan untuk menjadi presiden oleh Ibu Mega, itu juga tidak mudah. Banyak ya tantangan dari internal. Ya, Pak, pada saat itu yang paling terlihat adalah Bapak ya Taufik Kimas yang mengatakan ya dilanjut saja untuk gubernur. Ya, tapi mungkin karena Ibu Mega memiliki perhitungan dan intuisi politiknya, maka tetap ditentukanlah Jokowi. Apa yang terjadi saat itu? Ya, aura dukungan masyarakat relawan Jokowi itu luar biasa. Luar biasa. Jadi orang semua bergerak. Ya kan? Kalau kita masih ingat salam dua jari, wah itu luar biasa. Nah, bahkan pernah satu saat juga ya Yusuf Kala pada saat itu mengatakan ini kalau Jokowi ditunjuk menjadi presiden, bagaimana negara ini bisa hancur nggak karu-karuan. Ya nggak tahunya JK malah jadi wakil presidennya. Oke, di dalam perjalanan keterpilihan Jokowi menjadi capres saat itu ya masyarakat sangat mendukung. Ya, kasusnya persis hampir sama dengan Ganjar. Nah, dipasangkanlah Jokowi dan JK untuk melawan Prabowo Hatta Rajasa. Tahun 2014 saat itu dimenangkan Jokowi dan JK. Bukan hanya itu saja, PDIP kembali
memuncaki klasemen perolehan suara ya saat itu 18,95%. Ya. Jadi saat itu tadinya di 2009 PDIP di urutan ketiga ya di bawah Golkar. Nah, di 2014 PDIP kembali menjadi juara satu. Nah, terus berlanjut sampai 2019. Kembali PDIP memuncaki klasemen perolehan suara di DPR. Dan Jokowi menang kembali ya Pilpres dengan berpasangan Bapak Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo plus Sandiaga Uno. Nah, apa yang kita bisa tarik dari kesimpulan ini? Bahwa memang kepemimpinan itu tidak selalu berdasarkan dinasti. Ya. Saya justru mengamati Nasdem. Bapak Surya Paloh itu tidak secara arogan sekali menawarkan anaknya menjadi capres. Tapi beliau memilih orang-orang yang memang benar-benar memiliki potensial. Nah, kasus Ganjar versus Puan, kalau menurut saya ini ada orang yang ingin mengobok-obok PDIP. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ingin memaksakan politik dinasti. Saya rasa ini bukan zamannya lagi. Nah, kita banyak belajar nanti kasus ini hampir sama dengan Demokrat. Keterpilihan Pak SBY itu tidak sama dengan keterpilihannya AHY. Ya, itu sudah bisa diprediksi. Demokrat itu nanti akan nyungsep di 2024. Nah, kata-kata kemelinti yang disampaikan oleh Trimedia Panjaitan ini bisa mengulang kembali kata-kata anak kecil di tahun 2004. Ya. Ganjaris sudah bergerak, relawan Ganjar sudah ya membangun kekuatan. Nah, kalau menurut saya PDIP itu sudah tinggal menggunakan saja ini para relawan, para Ganjaris. Jadi tidak usah lagi berpolemik. Ya, ingin mencapreskan Ibu Puan. Ya. Kalau menurut saya tidak perlu menjadi presiden tapi menjadi orang yang kuat di PDIP saja itu saya rasa sudah bagus. Ya. Ya, persis seperti Ibu Mega. Ketika beliau menjadi ketua umum, fokus di ketua umum, nah itu biar para petugas partai lah yang melakukan eksekusi. Jadi tidak usah bernafsu untuk menjadi presiden. Dan kalau menurut saya PDIP tidak usah kayak kayak perang sendiri di internal. Ya, saya pecinta PDIP dari dulu. Jadi jangan sampai ya PDIP yang sudah besar, yang sudah dicintai rakyat, nah itu ribut sendiri di internal. Kalau kata-kata kemelinti itu datang dari orang lain, maka bagus bagi Ganjar. Artinya dari orang lain bukan kalangan PDIP. Bagus buat Ganjar. Tapi kalau itu datang, kata-kata kemelinti itu datang dari internal, itu menggerus Ganjar. Di internal, di eksternal, ya partai lain akan menyambut. Nah ini.
Ya kalau menurut saya PDIP harus melakukan perenungan. Ya, itu satu. Yang kedua, ya Cak Ompong berharap Ibu Mega menghentikan polemik Kemlinti. Saya rasa Ibu Mega ini punya naluri politik. Ya, Ibu Puan sama Ibu Mega beda lah, sangat beda. Ibu Mega itu beliau menjadi kuat itu karena ya memang latar belakang kehidupan Ibu Mega itu luar biasa. Ditekan, dijolimi, disingkirkan, ya kan? Jadi kalau menurut saya beda. Nah, sehingga ya saran Cak Ompong sebaiknya Ibu Mega menghentikan polemik Kemlinti. Itu satu. Yang kedua, ya segera saja lah ditentukan Ganjar sebagai capres. Ya kan? Jadi jangan sampai pula nanti lebih dulu ditangkap Golkar atau Nasdem. Nah, itu sama saja kita mengulangi sejarah kelam tahun 2004. Oke, itu saja saran dari Cak Ompong. Mudah-mudahan PDIP tetap jaya dan di hati rakyat. Terima kasih.